adalah perbedaannya, di mana superficial fat compartment, superficial fat layer itu berkamar-kamar, berkompartmen, dan ketika aging sela-selanya itu menjadi lebar, dan ini yang menyebabkan terjadi sunken di beberapa area di wajah manusia, dan itulah yang perlu kemudian kita koreksi, entah menggunakan benang ataupun dengan menggunakan modalitas yang lain. Jadi seperti kita lihat di sini ya, kalau ini area yang sunken ini ya, pada beberapa injektor kalau ketemu dokter Christian tentu ini diinjeksi ya. Jadi tapi kalau saya akan mereposisi superficial fat ini ke area yang sunken itu untuk menambah volumenya. Tapi pada beberapa kasus seperti yang tadi kita lihat pada foto pasien yang sebelumnya ya, kita memerlukan penambahan volume terlebih dahulu. Jadi collagen stimulator terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan koreksi fat ya. Jadi ini juga mekanisme pembentukan kolagen. Saya tidak berbicara lebih banyak karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Christian ya. Jadi tentu akan kita bahas pada sesi yang berikutnya ya. Kita lakukan assessment pada pasien ini. Siapa namanya? Bu Mega. Jadi kita lihat bahwa saya akan mengerjakan pada sisi yang sebelah kanan dulu ya. Nanti sisanya saya kerjakan setelah selesai sesi presentasi ini. Yang kita lihat bahwa Bu Mega ini tentu aging sign-nya sudah sangat lengkap ya. Tapi yang menjadi fokus perhatian yang akan kita koreksi dengan combine correction ini adalah di daerah sigoma ya. Jadi ini nampak sekali sigoma line ya, Indian line. Jadi ini sunken area ya, jadi kita pastikan bahwa kita tidak akan terlalu superficial ya dengan pinching teknik tadi ya. Nah, ya sekarang kita tarik ya, kita lihat ini ya, coba lihat. Nah ya, tarik sangat signifikan. Kemudian kita ikat. Ya, ini suara kencang ini, tidak putus benangnya karena sangat kuat. Kemudian saya akhiri, dipastikan ketika menggunting tidak boleh ada sedikit pun ujung benang yang keluar dari permukaan kulit. Ya. Nah, ya, oke, kita lihat ya, kanan dan kiri tentu sangat berbeda ya. Ini sudah lifted, meskipun benang yang saya gunakan adalah benang tightening. Nah sekarang saya akan memasang benang yang volumizing ya pada nasolabial fold. Siapa yang Alex? Ini dulu luruskan. Ini dulu luruskan. Jadi entry jadi ini apa namanya tetap di superficial fat layer ya, nggak usah. Alex siapkan tulisan. Jadi benangnya seperti ini ya. Nah benangnya berada di luar kanula, dan yang penting ini ada locking sistemnya ya. Jadi benang seperti ini ketika dimasukin tidak ada masalah, tapi masalahnya akan timbul ketika kanulanya ditarik keluar karena akan risiko terjadi protrusion daripada benangnya kalau tidak ada locking sistemnya ya. Nah jadi memasukkannya kalau tadi dipinching, sekarang ini malah diregangkan ya, karena ini tadi belum dianestesi, maka saya sekarang isi dengan anestesi ya, lidocain yang sudah diencerkan agar tidak terlalu pedas. Kalau bisa pelan-pelan. Agak sakit Bu Mega ya, pedas bukan sakit ya karena anestesi.
lagi. Oke. Jadi benangnya sudah saya masukin ya. Nah, sekarang saya tarik keluar ya. Ketika ditarik keluar, ini locking sistemnya yang berwarna putih ini saya tahan, kemudian kanulanya saya tarik keluar. Satu lagi. Nah, ini ada berbagai macam ukuran, tapi yang saya gunakan ini ukurannya 21G. Yang tujuannya adalah untuk menyanggah retaining ligament maxillaris ya. Untuk mendangkalkan. Oke, selesai. Sekarang saya pasang yang anchoring thread. Nah, tentu harus steril karena saya akan sentuh, itu akan masuk ke jaring. Tolong kalau bisa foto before correction-nya dari pasien tolong ditampilkan di screen. Jadi sekarang benang yang akan saya gunakan adalah benang yang sangat kuat ya. Tujuannya untuk memberikan lifting effect ya, ini benar-benar lifted nanti kulitnya dan akan mengangkat ptosis of the jaw-nya ini ya. Jadi ini saya gunakan tube steril, disposable tube steril. Wah, ini tolong ditarik ke belakang. Nempel saya seperti itu ya. Apa namanya kalau ya, jadi teknik untuk mencegah mengurangi risiko keringsangnya itu diupayakan menjadi sama. Oleh karena itu saya pastikan dengan cara pinching seperti itu. Ya, jadi memastikan ini superficial fat layer. Kemudian baru saya belokkan. As always pinching. Ya, lihat ya. Jadi ini jarumnya ya bergerak dengan leluasa, yang artinya sudah berada di layer yang benar ya. Ya. Oke, almost done. Ya, sekarang saya keluarkan jarumnya. Nah, kemudian terakhir saya masukkan ke sisi yang anchoring side. Stop. Ya, seperti. Jadi sekarang bisa melihat ya, ini lihat entry point, no dimple ya, tidak ada skin folding, lihat tidak ada skin folding. Ya. Sebetulnya ini tentu sudah tertarik ya, sudah lifted dan kita sebetulnya bisa mengakhiri sampai di sini. Ya, kita lihat ya, nanti di foto lagi before after. Yang sini nanti akan saya kerjakan setelah sesi presentasi ini, setelah sesi Q&A. Tidak ada dimple. Tapi kemudian apapun benangnya ya, kalau ditarik kencang pasti akan terjadi folded of the skin, ya, pasti akan terjadi lipatan dan tentu akan menyebabkan dimple. Nah, itu yang kemudian nanti kita bisa lakukan manajemen dari dimple. Ya. Oke. Saya tarik sedikit ya gunting. Dan ketika menggunting kita pastikan tidak ada sedikit pun ujung benang yang keluar dari permukaan kulit ya. Ini dimple ya, sangat mudah sekali ya merilisnya ya, ditekan lihat ya. Tidak terkoreksi signifikan. Ini juga saya tarik lagi ya. Dan saya rapikan. Oke ya, selesai.
yang sisi sebelah kanan. Nanti saya lanjutkan Bu Mega ya. Tolong dibersihkan, difoto untuk ditampilkan